Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di sini kami ingin menyampaikan beberapa materi tentang metode alternatif penyusunan anggaran. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Amanda Nabila selaku moderator. Rekan saya yang lainnya ada Andil Alfaris Regita Santi dan Dela Ramadhani. Langsung saja ya guys, kita masuki ke materi. Nah, untuk materi yang pertama, kita akan membahas tentang mengapa perlu metode alternatif. Metode alternatif penyusunan anggaran diperlukan karena anggaran tradisional seringkali bersifat kaku dan kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan dinamis di lingkungan bisnis. Dalam era persaingan yang semakin ketat dan cepatnya perubahan pasar, perubahan membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif untuk mengelola biaya secara efisien, mempertahankan daya saing, dan mencapai target strategis. Dalam metode alternatif seperti target costing, kaizen costing, teori kendala, dan balance scorecard, perusahaan dapat lebih responsif dalam mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan kinerja, dan mengendalikan anggaran secara lebih efektif sesuai dengan kondisi bisnis yang terus berkembang. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang target costing. Target costing adalah metode penganggaran yang berfokus pada pengendalian biaya sejak awal tahap perencanaan produk dengan mempertimbangkan harga jual yang diharapkan oleh pasar. Dalam metode ini, harga jual ditentukan berdasarkan analisis pasar dan kebutuhan konsumen. Setelah harga jual ditetapkan, perusahaan menghitung margin keuntungan yang diinginkan, lalu menentukan batasan biaya produksi yang harus dipenuhi. Tujuannya adalah memastikan produk tetap kompetitif di pasar sekaligus menjaga margin keuntungan yang telah ditentukan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada materi yang ketiga, yaitu tentang kaizen costing. Kaizen costing adalah metode penganggaran yang berfokus pada pengurangan biaya secara berkelanjutan selama proses produksi, melalui perbaikan kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Istilah kaizen berasal dari bahasa Jepang yang berarti perbaikan berkelanjutan. Dalam metode ini, setiap elemen dalam proses produksi diidentifikasi untuk melihat peluang pembaikan, baik dari segi efisien penggunaan bahan, waktu, maupun tenaga kerja. Tujuannya adalah meningkatkan produktivitas dan menurunkan biaya produksi tanpa harus mengorbankan kualitas produk. Kaizen costing mendorong budaya kerja yang konsisten dalam mencari cara inovatif untuk mengoptimalkan sumber daya dan mencapai efisien biaya jangka panjang. Selanjutnya ada materi yang keempat, yaitu tentang teori kendala. Teori kendala atau theory of constraints adalah metode manajemen yang berfokus pada identifikasi dan pengelolaan hambatan atau kendala utama yang menghalangi pencapaian kinerja optimal dalam suatu sistem. Menurut teori ini, setiap proses memiliki setidaknya satu kendala yang membatasi kemampuan keseluruhan sistem untuk mencapai tujuannya. Dengan mengidentifikasi kendala ini, organisasi dapat memfokuskan sumber daya, waktu, dan anggaran untuk mengatasi atau meminimalkan dampak kendala tersebut. Selanjutnya kita memasuki materi yang kelima, yaitu tentang balance scorecard. Balance scorecard adalah kerangka kerja manajemen yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi secara menyeluruh dengan menyeimbangkan antara indikator keuangan dan non-keuangan. Metode ini dikembangkan oleh Robert Kaplan dan David Norton untuk memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang bagaimana sebuah organisasi mencapai tujuannya. Adapun perbandingan metode yang pertama yaitu target costing. Perbandingannya pengendalian biaya dari awal desain. Yang kedua kaizen costing. Perbandingannya perbaikan biaya terus-menerus selama proses. Yang ketiga teori kendala. Perbandingannya fokus pada hambatan utama yang mempengaruhi kinerja. Yang keempat balance scorecard. Perbandingannya mempertimbangkan berbagai perspektif kinerja. Adapun manfaat metode alternatif yaitu yang pertama, lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan pasar. Yang kedua, meningkatkan efisiensi biaya dan pengendalian keuangan.
Yang ketiga, fokus pada pencapaian target strategis dan peningkatan kinerja. Dan yang keempat, memaksimalkan penggunaan sumber daya dalam jangka panjang. Nah, di sini teman-teman kesimpulannya adalah satu, metode alternatif memberikan lebih banyak pilihan untuk pengendalian anggaran yang efektif. Yang kedua itu ada penting untuk menyesuaikan metode dengan tujuan dan situasi bisnis. Yang ketiga, setiap metode memiliki keunggulan yang dapat digunakan sesuai kebutuhan. Nah, itu tadi materi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. See you.